Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tentunya sudah ditemani juga oleh sahabat saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Teng. Amin, alhamdulillah. Dan kali ini kita kedatangan tamu lagi. Tamu lagi nih. Berkah banyak tamu. Amin, alhamdulillah Mas Danar dan Mbak Kiki. Assalamualaikum Mas Danar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kita kali ini tentang kejadian di dalam rumah tangga yang mungkin ini banyak terjadi juga di sekitar kita. Bagaimana keluarga muda itu belum bisa move on gitu aja, belum bisa move on dari kejadian-kejadian yang lalu, sehingga kadang-kadang hal-hal yang kecil itu bisa menjadi masalah di dalam keluarga. Oke, Mas Danar, mungkin ada yang mau langsung disampaikan oleh guru kita, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, jadi apa ya, kita melihat teman-teman kita, termasuk mungkin kita juga. Jadi kita itu terhadap pasangan itu kok kayak ya sayang, dibilang sayang, tapi kayak terlalu sayang, jadi malah banyak konflik Pak Ustadz. Saking sayangnya, jadi terlalu sayang ya. Dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Mungkin istri juga ini, dikit-dikit HP bunyi, ini kan jadi malah nggak nyaman Pak Ustadz. Mungkin apa Pak Ustadz, mungkin bisa dikasih nasihat Pak Ustadz buat kita yang mesti kaum milenial yang baru menikah Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya nggak usah cuma masalah milenial yang baru menikah, ya nggak juga ya. Kayak Tung itu sampai sekarang ya masih kan gitu ya. Masih apa Ustaz? Ya masih seperti itu. Masa sih? Nah, tapi cerita Mas Danar tadi insya Allah itu menurut saya menarik ya, karena ini yang terjadi hampir di semua keluarga, hampir di semua keluarga yang baru maupun yang keluarga yang udah jenggotan itu maksudnya udah tua lah kasarnya. Sebenarnya diawali dari rasa memiliki antara suami dan istri itu sendiri. Jadi memang rasa sayang Mas Danar kepada istrinya Mbak Kiki itu biasanya sangat berlebih, sehingga rasa memiliki istri atau Mbak Kiki rasa memiliki suami itu kuat sekali. Nah, inilah yang tetap dinamakan duniawi, itu ya ini namanya. Jadi rasa sayang itu jangan sampai rasa sayang kita kepada istri atau rasa sayang istri kepada suami itu mengalahkan rasa sayang kita kepada Allah Ta'ala. Nah, itu harus difikirkan, dimengerti. Sehingga pada titik-titik yang diizinkan oleh Allah Ta'ala diberi hidayah itu memahami, oh tugas suami saya seperti ini, terus oh tugas istri saya seperti ini. Sehingga kalau ada suatu pancingan, telepon atau apa-apa, serahkan aja kepada Allah Ta'ala. Kalau memang sudah merasa bahwa pasangan Mas Danar, pasangan Mbak Kiki itu nggak ada persoalan, ya serahin aja sama Allah Ta'ala, didoakan aja agar selalu dilindungi, kan seperti itu. Tapi bisa aja Mbak Kiki itu juga kepo kalau ada bunyi di luar jam-jam keluarga kok bunyi. Nah, itu ya jangan di emosi dulu Mas Danarnya, harus koreksi. Loh, gimana koreksinya? Kan HP sudah bunyi. Gini maksud saya, HP bunyi kan tidak perlu disalahkan, tapi kalau jengkel ya dibanting. Kok dibanting ya? HP-nya yang dibanting. Memang benar itu. Kalau memang HP itu bikin masalah, dibanting ya tuh ya. Iya. Kan jadi masalah itu kalau pikir masalah, banting, rendem. Pengalaman ya tuh. Pengalaman. Ya. Belajarlah sama dengan yang sesepuh. Jadi belajar sama Pak Tuh. Jadi kenapa Mbak
Kiki itu umpamanya kepo, mau lihat, mau ini, mau itu, ini macam-macam. Satu dari sisi Mbak Kiki suuzon dulu sudah bisa aja. Ini kan apa namanya, belajar memahami diri kita sendiri kan ya. Suuzon terhadap Mas Dana, jam segini ngapain. Nah itu suuzon yang seperti itu memang bisa dilihat sekali, oh ini GM, 2 kali, oh GM, ketiga kali, oh GM, keempat kali GM, kok GM semua ya. Perlu dicurigai kalau yang ini. Tapi bentuk hurufnya beda-beda Pak. Nah ini saya bilang benar karena pengalaman Dan udah lulus ya. Mohon izin itu ya. Pengalaman. Jadi GM kok terus-terusan hari ini beda-beda nama itu kan, akhirnya istri yang memang canggih atau pintar itu kan berpikir, tumben GM-mu beda-beda kok bisa telepon waktunya sama ya kan gitu. Ya dijawab aja, sebenarnya ya beginilah kalau memang GM membutuhkan saya, itu kata-kata bijak, tapi untuk menipu biasanya begitu. Yang saya Pak Ustadz, kenapa curiga seperti itu muncul terus nih Pak? Oke, nah ini dosa apa ya sebelumnya ini saya kasih tahu. dilakukan? Jadi gini, curiga itu awalnya muncul hanya biasa, tetapi kalau terus menerus kita nggak usah Mbak Kiki aja atau siapapun atau Mas Danal. Kalau kita curiga sekali, kemudian curiga 2 kali, lama-lama itu yang disukai oleh Dajjal. Karena kita tidak boleh suuzon. Makanya faktor tadi yang merasa suami saya milik saya, itu yang menjadi kuat bahan menjadi curiga. Tidak boleh orang lain memiliki, hanya saya, kan gitu ya. Ya boleh karena memang kan Mbak Kiki istri, tapi harus ada porsi-porsi tertentu sehingga jangan melebihi batas, sehingga suuzon atau curiga ini bisa dieliminasi. Sebenarnya belajar aja, kalau memang sekali oh itu tahu, dan umpamanya Mas Danan ambil teleponnya, ambil aja, ngobrol biasa sekali, telepon siapa dilihat, oh itu telepon biasa aja. Kalau memang telepon biasa aja kan berarti tidak ada yang perlu dicurigai. Kalau memang nanti bunyi yang ke-5 kali Mas Danar begini, nah akhirnya kan ya kenapa saya harus curiga, berarti tidak boleh. Astagfirullahaladzim. Itu cara-cara Islami seperti itu. Jadi istighfar itu tidak hanya disebut pada saat habis sholat, enggak, setiap saat kita mengetahui sesuatu yang itu menjadi kesalahan kita, istighfar kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi tidak hanya pada saat kita itu sholat istighfar 3 kali atau istighfar 70 kali, tapi sehari-hari curiga, emosi, marah, cetil, bengil, metakil, kan gitu-gitu ya nggak perlu lah seperti itu ya. Jadi benar-benar harus belajar. Kalau kayak Mbak Kiki seperti itu, satu namanya curiga. Yang kedua, nah ini dari rasa memiliki, bukan ingin memiliki, itu milik saya gitu. Nah itu biasanya memunculkan sifat-sifat ego sebagai manusia biasa. Itu biasa menurut saya, tetapi ego itu harus dihilangkan. Belajar dihilangkan itu maksudnya ya bukan dihilangkan secara totalitas, nggak bisa. Saya pun masih memiliki ego, tetapi hal-hal yang bisa menyeret kita, ego itu bisa menyeret kita keluar dari syariat Islam, itu yang harus dihilangkan, termasuk curiga. Curiga itu kan ego mau ngelihat sebenarnya. Curiga itu akhirnya ego mau ngelihat siapa nama di situ. Nah itu ya terus-menerus akan muncul di dalam otak kalau kita tidak pernah memohon ampun. Nah, banyak saudara-saudara kita yang seperti itu dianggap lumrah. Padahal yang muncul, kan saya nggak salah kalau saya lihat HP suami. Iya, tapi yang kamu amati sejak awal apa? Curiga atau hanya pengen melihat, kan gitu. Kan macam-macam ya. Kalau memang pengen melihat boleh, nggak perlu bunyi aja, lihat boleh kok, kan gitu ya. Atau pas nggak bunyi pentelengin aja, ini HP-nya suamiku, ini HP, kan gitu boleh. Tapi kenapa kalau pasannya bunyi? Nah itu satu. Yang kedua adalah memang benar-benar pernah ada masalah. Nah pernah benar ada masalah itu makanya Mas Danar pernah nih ada kenalan wanita yang masuk ke dalam lingkungan kehidupan Mas Danar. Nah otomatis Mbak Kiki ya curiga normal kalau seperti itu.
normal menurut saya, ini masih normal nih. Tapi bicarakan dengan yang baik. Kalau memang itu hanya teman, bilang ini hanya teman. Nah, dengan kondisi seperti itu Mbak Kiki nerima nggak? Benar teman? Insya Allah, demi Allah ini hanya teman, nggak ada yang lain, kan gitu. Nah, sehingga pada saat Mas Danan itu nerima nomornya itu Mbak Kiki lihat ngomongnya ada di dekat Mbak Kiki, nggak ada masalah. Nah, di titik itu Mbak Kiki bisa aja langsung, oh iya ini temen ya gitu. Nah, itu yang menjadikan nyaman sehingga Mas Danar itu bisa memberikan kenyamanan pada istri. Nah, tapi kalau memang itu siapa? Nah, ya sudah, Mas Danar namanya diganti. Ganti namanya Pak Tung. Jadi harus di situ harus belajar satu-satu ya. Kalau memang pernah salah ya bilanglah ya saya salah, maaf saya terlalu dekat dengan wanita itu, ya bilang sama istri yang baik.